Ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Taqofah, Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama, wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turki sufiyah, al-mukarram, akhil aziz, Kiai Haji Ali Murtado, hafidhullah, fi sihatin wa afiyah, al-mukarram, Kiai Haji Dr. Muhammad Iman Wahab, azzallahu bi'izzih, wa akramahu bikaramih, Al-Mukarram Kiai Abdul Aziz Syarazi, Ketua Cabang NU Cirebon, Al-Ail Nabilah wal Ariqah min ahli baiti Kiai Bunyamin, Dukura Wainatha, hafidhahumullah, wabil khusus Nyai Abdul Haris, tetangga saya, bahkan waktu di Kerapyak juga bersama, saya di IAIN, Kang Haris di UII, jurusan ekonomi. Pengurus Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Muslimat Fatayat, PPNU, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati ayyuhal khudur. Manusia itu bahasa Arabnya, kalau dari fisik, basyarun. Apa? Basyarun. Falamma ru'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mak-mak melihat Nabi Yusuf ganteng banget sampai mengatakan ini bukan basyar. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini. Saking gantengnya, disusukan langka lah, yang langka. Sampai-sampai mengatakan mahadza basyara, ini bukan basyar. Karena mak-mak hanya melihat lahirnya, fisiknya Nabi Yusuf. Manusia di belakang fisik ada wujud yang universal, yang ideal, ruhani, yang tidak fisik, tidak punya dimensi, universal. Bahasa Arabnya insan. Apa? Insan diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat. Karena diberi perangkat sarana sangat sempurna. Pertama, jadi kita ini sempurna nih Pak. Walaupun ganteng beli, sugih beli, pinter beli, sempurna kita ini. Di mana sempurnanya? Coba. Malaikat ruhani saja, gak punya jasmani. Binatang jasmani saja, gak punya rohani. Kita dupai jasmani dan rohani. Ya basyar, ya insan kita ini. Manusia diberi perangkat kekuatan namanya nomor 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan berpikir, yaitu ananing otak. Manusia semuanya punya otak. Fadlun minallah.
anugerah dari Allah yang luar biasa. Harus dikembangkan, harus dipertajam, harus ditingkatkan. Kemajuan-kemajuan dalam sejarah, baik umat Islam maupun umat yang lain, karena menggunakan akalnya, kecerdasan otaknya. Maka bangsa bisa maju karena menggunakan otaknya. Di antara cara bagaimana kita mencerdaskan otak bangsa ini, masyarakat ini, yaitu melalui pesantren. Ternyata pesantren telah terbukti outputnya, alumninya orang-orang cerdas, jenius. Aja ado-ado contohnya wis Gus Dur lah. Pak Nukholis Majid juga pesantren. Al-Quwwatun Natiqah diasah, dipertajam di pesantren. Karena di pesantren santri diwajibkan menguasai pelajaran bukan karena ijazah, bukan karena kertas selembar. Walaupun penting juga sih, jangan palsu, jangan. Tapi santri hubbul ilm wal ma'rifah, mencintai ilmu dan pengetahuan. Mulai dia waktu mondok, gak pernah kepikiran apa-apa. Yang penting apal alfiyah, paham Fathul Mu'in, udah bangga banget tuh, pol wis tekan langit wis bangga. Apal alfiyah, khatam Fathul Mu'in. Ternyata pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan ta'alimuddin al-islami ala tariqati ahlussunnati wal jamaah. Tanpa pesantren hanya papan nama Islam ini, tanpa pesantren. Bayangkan yang masih ngaji Quran wajhan li wajhin. Tadi wajhan wajhin, apa tentu? Wajhan li wajhin, ngaji Quran ya, face to face. Hanya di pesantren. Di luar pesantren nggak ada itu. Dengan tajwid yang luar biasa, salah sedikit sabet. Jangan kita langkah sabet, jangan kita sibungan, jangan Ki Umar kempek sabet, pakai rotan. Baca harus benar, makhraj harus benar. Luar biasa di pesantren. Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tidak perintah nulis Quran, tidak. Kenapa? Karena kebanyakan sahabat buta huruf. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya ada yang bisa baca tulis sedikit, paling 10 orang. Semua sahabat hafal Quran. Kalau sudah hafal, gak butuh tulisan. Kayak lagi hafal kulhu, falak, nas, lu hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, apalah. Gak butuh tulisan, ya betul. Sampai apal kulhu kan, butuh tulisan betul. Dan zaman Kanjeng Nabi semua sahabat hafal Quran. Setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar Siddiq, melihat umat Islam semakin bertambah, beliau berpikir, tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran, gak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar punya ide, Quran harus ditulis. Quran harus ditulis. Kalau gitu bid'ah dong. Iya bid'ah. Kalau ente nggak mau bid'ah, jangan baca Quran, hafal. Kalau nggak mau bid'ah. Kalau baca Quran bid'ah itu. Kanjeng Nabi nggak baca tulisan, panjenengan baca, bid'ah itu. Kalau betul-betul seperti Kanjeng Nabi, hafal. Jangan baca. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran, terdiri dari 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud,
Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, tim penulis Quran. Ringkas cerita, Quran ditulis dibagi-bagi ke kota-kota lain. Kufah, Basrah, Mekah. Lama-lama satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya tidak sama, bertentangan. Di sana ta'qilun, di sana ya'qilun. Di sana ta'malun, di sini ya'malun. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah, Quran ditarik ke Madinah semuanya. Ditulis ulang, yang lain dibakar. Maka sejak Sayyidina Utsman sampai sekarang, mushaf namanya apa namanya? Mushaf Rasem Utsmani. Mushaf tulisannya Pak Haji Utsman, Sayyidina Utsman. Yang lain dibakar, yang ini dibagi-bagi ke seluruh penjuru umat Islam. Saya punya, kalau gadah fotokopi Quran Sayyidina Utsman, kalau gadah. Kula dewek beri bisa maca. Apa mau susukan apa maning? Kenapa? Huruf satu dengan yang lain gak ada bedanya. Ba, ta, nun, ya, pada, langkah titike. Jim, ha, ho, sami, dal, pada, ro, zai, langkah bedane. Betapa sulitnya baca Quran tanpa titik hurufnya. Ulama tabaruk kan kalau gak ada tabaruk, sakit maca betul. Gak bisa maca. Tapi kalau gak ada simpen. Barokah. Fotokopian. Barang sudah banyak umat Islam semakin banyak tidak mampu baca Quran karena tanpa ada perbedaan antara satu huruf yang lain. Maka pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada setiap huruf. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dudu Balwi. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ba titik siji kesor, ta titik dhuwur, loro dhuwur, ta telu, jim tengah-tengah, ha non titik, kho titik dhuwur. Mulai agak mudah baca Quran. Ternyata masih kesulitan baca Quran. Walaupun tidak ada titik. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Daerah Farahidi, daerah Afghanistan kalau sekarang. Bukan Yaman, bukan, Afghanistan. Menggagas syakal. Harokat, fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Singgawe imam. Apa rane? Singgawe? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat. Orang Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Macanya masih innallaha wasi'un ngalim. Bahkan menyebut kula Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Ayo sudah jamaah. Kemenan, Kiai ku. Kiai dudu am dudu. Kiai Sangit monggo Kiai Sangit. Kiai ku. Itu artinya apa? Keluarnya suara membunyikan huruf salah, makhraj. Keluarnya suara, makhraj artinya dari tenggorokan salah. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Tajwid, baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Sekian wes Quran wis ana titike, ana harokate, ana tajwide, kari ngapalaken mawon. Siap? Siap boten? Wis bagus cetakane cerak ning Saudi, Madinah bagus sudah. Kari ngapalaken mawon, Pun. Yang apa jangan bengen sih? Durung ana titik, durung ana harokat, durung ana ilmu tajwid. Sekarang semuanya sudah siap, tinggal anak-anak kita didorong menghafal Al-Quran. Malah
di Jombang di Kecamatan Jogoroto ada pesantren namanya Hamalatul Quran 10 bulan hafal. Tapi Quran mawon betul ngaji betul apa liyane beli Quran be 10 bulan hafal. Kiai masih nom namanya Ainul Yakin kayaknya. Masih nom. Hanya Quran mawon, enggak ngaji liyane enggak. 10 bulan hafal. Pun. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Nabi Muhammad membangun bangsa Arab yang jahiliyah, yang primitif. Semuanya orang Arab terheran-heran. Muhammad buta huruf, yatim piatu, gak punya pengalaman. Jadi anggota DPR gak pernah. Jadi ketua NU nggak pernah, Muhammad. Aktivis LSM nggak pernah, melancong ke luar negeri nggak pernah, kecuali diajak oleh pamannya dagang, umur 12 tahun, buta huruf. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang sangat indah, redaksinya dan isinya, kontennya luar biasa, kandungannya. Dari mana Muhammad belajar ini? Semua heran semua. Tapi walaupun semua terheran-heran, ada pro kontra. Ada yang menerima Al-Quran masuk Islam, ada yang menolak. Menolaknya karena pertimbangan yang lain. Yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Tapi Muhammad itu mencaci maki berhala. Saya bisnisnya berhala. Ya, kalau saya masuk Islam bangkrut. Kiai Ali Murtado dakwahnya haram minum arak, minum bir. Isi warungnya jualan bir, jualan arak. Kalau ikut Kang Ali ya bangkrut. Anu sing pun albi ya kira-kira anu kayak pun. Quran melarang zina. Ya itu hobi saya ya. Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad nanti kumpul bareng kalau Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, budak. Budak orang luar negeri, orang luar. Bilal orang hitam Bilal itu. Masa saya elit bangsawan Raden Elang ngaji kalau Ali Murtado di musola. Kelas saya suwek, toiletnya mampu pete. Jogannya kuning, masih ngajarin kayak kun, gak mau. Walhasil orang yang menolak Al-Quran, mengingkari Al-Quran karena pertimbangan kepentingan. Paham betul? Muhammad bocah sore, masa sing berpengalaman, malang melintang, mendengarkan nasihatnya Muhammad. Nanti dulu. Orang jahiliyah itu hanya menghormati 3 macam orang, Pak. 1, syair, penyanyi. 1 itu udah. Ada lomba nyanyi di pasar Ukad sebelum musim haji. Nanti yang paling bagus dapat hadiah besar. Pokoknya orang Arab jahiliyah sangat melulukan, membangga-banggakan penyanyi, syair. Muhammad ingin terkenal itu. Ingin terkenal, maka dia nyanyi itu. Bersyair, ingin terkenal Muhammad itu. Quran jawab, wa ma 'allamnahus syi'r wa ma yambaghilah. Muhammad tidak belajar bersyair. Bukan penyair. Dan tidak layak, tidak pantas kalau Muhammad bersyair. Yang dibaca Muhammad bukan syair, bukan puisi, bukan sajak. Jadi kalau orang susukan, cuma seneng pisan penyanyi biduan, berarti masih jahiliyah. Berarti masih jahiliyah. Seneng kena belen-belen. Senang nggak apa-apa, seneng nyanyi nggak apa-apa. Tapi wajar nemen-nemen nggak. Undang
Inul nyanyi 5 lagu, 50 juta wani. Undang kiai, ayo beraya. Atau undang Jakarta Qur'an Hufadzah, undang qori beraya. Wani. Deleng dangdut sampai beli sembahyang isya, turu sampai beli sembahyang subuh. Gara-gara deleng dangdut berarti masih jahiliyah. Nomor loro, Muhammad itu dukun. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra paranormal itu. Orang jahiliyah sangat menghormati dukun, kahin, kahanah. Quran jawab, wa ma bikahin, wa ma biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra perdukunan. Karena ingin terkenal Muhammad itu maka mengeluarkan mantra-mantra perdukunan. Quran jawab tegas, bukan dukun Muhammad itu. Bukan mantra-mantra perdukunan. Jadi kalau sesukan masih sering tekanin dukun berarti masih Arab nyalon kubu, Arab apa nih dagang, DPR, jadi calon DPR, dukun laris, kiai berarti laris, kiai juga berarti laris. Berarti apa tuh? Berarti apa? Jahiliyah. Nomor 3, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang sulap, tukang santet. Muhammad tuh sihir tuh. Yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad tuh sihir itu jelas. Karena ingin terkenal dia tuh. Quran tegas menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dibaca Muhammad bukan sihir, bukan kahanah perdukunan, bukan syair, dan bukan karangannya Muhammad, tapi wahyu dari Gusti. Quran itu unik. Dari satu sisi mushafnya tuh, Qurannya mushaf, hadis anyar. Tapi Quran sebagai sifatnya Gusti Allah, qadim. Paham betul? Ya Quran ya hadis ya qadim. Mushafnya dicetak di Madinah tahun sekian, nyetak manusia baru, tintanya baru, kertasnya baru. Ya baru itu hadis. Tapi konten atau hakikat Quran sebagai sifatul kalam, sifatullah, sifatul kalam, maka Quran ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Ayat Quran itu ayatu haqqin muhdatsatun anyar, tapi sebagai sifatul qadim, sifatul dzatil qadimah, ya qadim. Ya Quran itu ya hadis ya qadim. Lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna al ma'adi wa an adin wa an irami. Muhammad sing dia bisa cerita Adam, Hawa diusir dari surga, cerita banjir Nabi Nuh, sing di Muhammad macam dia bisa. Pantas kalau bisa macam Taurat, perjanjian lama ada cerita-cerita itu. Muhammad juga kan macam, dia bisa macam. Atau belajar ngaji karuang, Muhammad nggak pernah ngaji. Tahu-tahu tiba-tiba bisa cerita Adam, Hawa, banjir Nuh, Ibrahim dibakar beli mempan, Nabi Musa tongkatnya ajaib, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati, lahir tanpa ayah. Sing di Muhammad Uregu, orang Arab heran situ. Dan Nabi Muhammad bisa menceritakan kaum Ad, orang Arab yang sudah nggak ada, suku Arab yang sudah tidak ada. Ini Muhammad bisa cerita kaum Ad, kaum Thamud, banjir Sabah, negara Sabah. Walhasil Quran menyampaikan
wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat mengalahkan musuhnya. Mukjizat artinya mengalahkan. Sehingga musuh atau lawan itu gak bisa berkutik. Karena fakta Quran seperti itu. Nabi Muhammad bisa cerita macam-macam, sehingga nanti masih bisa ngaji belokan. Cerita kaum Ad, cerita kaum Thamud, cerita Nabi Soleh, Nabi Hud. Sehingga nanti Muhammad damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Mujizat Nabi Muhammad, Quran, damat, daimah, ilal abad insyaallah. Langgeng sampai sekian. Gimana? Bukti kebenaran Muhammad Al-Quran. Bukti Nabi Muhammad itu benar Al-Quran. Sampai sekian. Coba mujizat Nabi Musa. Tongkat. Nanti tongkatnya nanti. Nanti tongkatnya. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar berumpan. Nanti. Hilang gak ada. Tinggal ceritanya tinggal. Tinggal kisahnya. Tapi Nabi Muhammad mujizat yang paling utama adalah Al-Quran. Maka Quran damat ladaina faqa kulli mujizah. Melebihi seluruh mujizat para nabi-nabi. Itulah Al-Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiha syabimi. Kalau panjenengan sampeyan maca Quran niat karena wedin raka, maca Quran karena takut neraka, itu berarti sampeyan sedang memadamkan api neraka. Maka sampeyan wedin neraka maca Quran, berarti lagi mate ini geni neraka. Insyaallah selamat di neraka maca Quran. Nggih, ittatlu khifatan min harrina niradha atfa'tana radha wal syabib. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang baca Quran tenang atine. Tapi pantas diwaca apa be pantas. Pane dadi dagangnya laris baca Quran pantas. Kematian. Sedih kan sedih ya, baca Quran pantas. Ngawinang anak, kan nikah, baca Quran, pantas. Lagi gering nemen, baca Quran, pantas. Bang betul. Jadi Quran dibaca pantas mawon. Membikin kita tenang. Apa baik situasinya. Baik situasi menyenangkan atau situasi menyedihkan. Qarrat bi'ainu qariha. Pembaca Quran, orang yang memiliki hati yang tenang. Itu Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memahami isi konten dari Al-Quran itu yang sangat bahr la sahilah, lautan yang tanpa tepi. Sampai hari kiamat ulama mau memahami seluruh isi Al-Quran gak bisa, gak ada yang bisa. Walaupun beberapa mufassir berusaha memahami Quran sebatas kemampuan imam masing-masing. Imam Razi, Mafatihul Ghaib, 32 jilid, 32 juz, ya masih banyak kekurangan. At-Tabari 10 jilid, dan seterusnya. Al-Qurtubi 10 jilid, semua hanya bagian dari isi Al-Quran. Tidak bisa untuk semuanya memahami Al-Quran secara menyeluruh. Itulah kelebihan Al-Quran. Maka pesantren Nur Sa'adah ini harus ada ta'lim Al-Quran. Saya paling gak senang kalau mendengar pesantren modern sudah gak ada ngaji Quran. Mau ngaji silakan, mau gak silakan. Gak benar itu, bukan pesantren itu. Bukan pesantren kalau gak ada ngaji Quran. Harus ada ngaji Quran. Walaupun silakan SMP, SMA, SMK modern silakan. Tetap harus ada ngaji. Temenan nih, temenan. Sing beli mondok kayak di rumah ayo. Wong tuane saanake baca Quran terus maghrib, aja TV terus. Aja TV baik. Aja deleng HP baik. Anak maca Quran terus maghrib nggih. Insyaallah urip kita tenang. Pun. Di dalam Al-Quran diterangkan perangkat manusia yang kedua. Loncat-loncat, ringkas ini.
Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Manusia itu punya ide, punya gagasan. Adanya di mana? Di an-nafs. Soul. Jiwa manusia. Punya ide, gagasan. Ide gagasan ini dilengkapi, disempurnakan, didorong oleh namanya an-nafsu. Apa namanya? An-nafsu. Kiai-kiai bakal ngaji nerang-nerang hawa nafsu, aja belesak-belesak nang terus. Hawa nafsu itu bagus. Nafsu itu bagus, nafsu itu bagus. Asal diarahkan. Lama langkah nafsu ya langkah untuk anak. Langkah nafsu ya langkah bangunan maju, bangunan dhuwur atau kemajuan-kemajuan. Harus kita pelihara, kita syukuri kita ini punya nafsu. Malaikat beri dua nafsu, dan belum bisa bangun malaikat. Bisa bangun gedung malaikat nggak bisa. Karena nggak punya nafsu. Manusia lah yang punya an-nafsu. Nafsu itu mempunyai dua hawa, dua kecenderungan. Satu ghadabiyah, dua syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati. Saya harus jadi gubernur, harus DPR. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya baik. Tadi Kang Maman cerita mau majukan Cirebon. Itu baik sekali itu idenya itu. Saya kalau di DPR akan saya pikirkan masyarakat Cirebon yang buta huruf, yang miskin, yang pengangguran, akan saya bantu perhatikan. Jalan-jalan aspal, irigasi sempurna, petani-petani saya dukung. Kalau niatnya bagus, saya harus jadi bupati. Dengan niat akan bangun Cirebon. Tujuannya apa tujuannya? Ibtigha amardhatillah. Mencari doa Allah tujuannya. Maka, dengarkan ya. Maka hawa nafsu mereka ganti arane ganti arane. Himmah, apa namanya? Yang keras lagi. Strong will. Strong will. Nafsu yang ingin mencapai sesuatu, yang jadi bupati, tapi niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Paham boten? Orang yang paling tinggi himmahnya, orang paling besar himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus menang, tidak mau kalah. Itu Kanjeng Nabi tuh. Karena perang Kanjeng Nabi menang terus gak pernah kalah. Badar 314 sahabat lawan 1000 menang. Perang Uhud awalnya menang. Punya jaga panah melihat teman-temannya dapat fight. Mateni wong arloje jukut, HP dompetnya jukut. Sing jaga panah menang. Kesirian ditinggal tuh gunung yang menghadap ke sana, tinggal turun ikut perang ke bawah. Jadi setelah Khalid bin Walid tahu bahwa ini ada kesempatan lowongan dari belakang, pasukan Khalid bin Walid maju, sehingga umat Islam kalah waktu itu. Rasulullah sendiri pun hampir kejeblos di lubang, giginya patah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah tangannya sampai penuh dengan panah ngalang-ngalangi Rasulullah. Itu perang Uhud. Awalnya menang sih. Perang Ahzab menang. Perang Hunain, perang Taif, perang Bani Mustalik, perang Mu'tah menang. Kanjeng Nabi itu. Kenapa? Himmahnya besar. Saya harus menang. Saya nggak mau kalah. Pokoknya betul sampean, pokoknya betul. Kalahan katanya. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Suatu ketika dinasihati pamane, Muhammad, leren dingin Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Terancam kamu itu, saya takut, saya khawatir. Kata Abu Thalib, ya sampean.
berhenti dulu ngajar yang madrasah, berhenti dulu berjuang di NU, harus dipateni sama pribadi. Langsung mandek ya, langsung wedi ya. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an turka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Koten betul saya, koten betul. Mau koten betul? Itu dari himmah, itu datang dari himmah namanya. Maunya hawa nafsu, ghadabiyah. Barang niatnya bagus, tujuannya bagus, namanya strong will, himmah. Kanjeng Nabi itu begitu. Diancam, ditekan, ditindas, gak pernah mundur. Datangnya dari himmah. Begitu pula para sahabatnya, atau contoh yang gampang, Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Kita lawan penjajah, Belanda, Jepang. Duit apa Bung Karno? Duit apa? Waktu itu punya apa? Punya senjata, punya rudal? Enggak. Punya duit? Enggak. Punya apa? Himmah. Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar betul NU. Dengan apa modalnya tuh? Apa modalnya? Duit. Senjata? Bukan. Dengan himmah. Pokoknya lamun wong NU himmahnya besar, pasti menang. Kan himmahnya kecil model sama nih. Model sama penaku aja. Jerih ya. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad selawase umur jujur, sidik, tidak pernah bohong sekalipun. Lamun bohong sekali, Allah mboten ridho. Allah melaknati Nabi Muhammad lamun pernah bohong sekali. Ana sing ngomong sing wajib jujur Kanjeng Nabi, isun sidudu Nabi. Jadi sing wajib jujur soten Kanjeng Nabi, isun sidudu Nabi. Jadi ya Allah, sifat sidik, sifat jujur sangat-sangat menentukan. Begitu hilang sidik, jujur, minyak goreng hilang. Begitu sidik hilang, berapa? Tambang timah berapa? 300 triliun, bukan miliar, bukan. Pertamina 193 triliun, bukan miliar, bukan. Sekarang kalau ada orang korupsi 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, alah, kecil. Ini korupsi lagi ratusan triliun. Indosurya 72 triliun. Kominfo 8 triliun. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan lagi diperiksa kejaksaan. 9,9 triliun. Sidik maning 10 triliun sidik maning. Gara-gara hilang sidik. Paham boten? Ternyata sifat sidik diomongakennya gampang, lakonannya angel. Diusah contoh negara wis. Ini rumah tangga. Wong lanang beli sidik, wong wadon geger. Wong wadon beli sidik, wong lanang geger. Kira-kira sing sering beli sidik, wong lanang wadon ya kira-kira. Sing sering beli sidik lanang wadon. Berarti dua-duanya langsung sidik, dua-duanya gitu. Kata ini wadon, kata ini wong lanang. Dua-duanya gak ada yang sidik ini berarti. Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang kompak kali janji, aduh. Utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Anak beli susukan ya kun. Coba kalau semuanya orang, ya niat mengikuti akhlak Rasulullah, niat niru bes. Sempurna gak mungkin kalau sempurna persis seperti Rasulullah. Kalau ingin niru saja, insya Allah kita ini aman, tentram, damai. Muhammadun taibul akhlaq wasyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Ya Allah. Waktu beliau hijrah dengan rasa takut dengan Sayyidina Abu Bakar berdua
sembunyi-sembunyi di Gua Tur. Gimana? Dengan rasa takut lah, dengan rasa khawatir. 8 tahun kemudian Rasulullah SAW datang ke Mekah membawa pasukan 12.000 selama 8 tahun. Baru 8 tahun Kanjeng Nabi bisa ning Mekah gawa pengikut tidak? Kurang lebih 12.000. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam, pasti ini. Besok Mekah berdarah-darah. Besok Mekah banjir bangkai. Muhammad pasti balas dendam ini. Luar biasa pengikutnya. Pagi-pagi Rasulullah dan 12.000 sahabat masuk kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, rekonsiliasi. Tidak ada balas dendam. Yang dulu menyakiti saya, suka masang duri ning ngarepe lawang, suka masang kotorane onta ning ngarepe lawang, saya maafkan. Yang dulu membunuh Yasir, membunuh Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang merantai, memborgol Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Pokoknya semua orang Mekah saya maafkan. Gak ada balas dendam. Dengan demikian, baru Mekoten, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Karena simpati, tertarik, datang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran muji, Masya Allah. Nyun cewek ya, mohon maaf nih. Kula sering dipuji. Medsos kah? Akeh muji kula lah. Tapi kula mboten sombong, mboten megar. Apa? Sing muji kula ku pada bae karo kula. Doyan iwak asin, sambal terasi, bakal suareg lain WC. Apa bedanya itu? Atau saya caci maki orang. Banyak caci maki juga banyak. Caci maki saya banyak di medsos. Saya nggak takut, nggak minder. Kenapa? Si nyaci maki pada korisun. Doyan iwak asin, sambal terasi, pete, bakal suareg nanti Melayu ya. Jadi panjenengan bakal dialam wong aja megar, dia sering wong aja minder. Siap? Kaila ta'saw ala ma'afatakum wa la tafrahu bima atakum. Dibenci orang, tidak minder. Sukses, berhasil, jangan sombong. Dalam Quran itu. Barang Kanjeng Nabi sing muji Al-Quran, ya Allah. Sing muji apa? Al-Quran. Daripada kalau kita beli. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, tertarik simpati pada akhlakmu. Seandainya kamu congkak, sombong, kasar, gak pentung, sweeping, takbir. Lan faddu min haulik. Niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Dari zaman sekian anak wong, akeh wong ngaku turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor. Nyaci maki sana kemari, gak pentung, sweeping, takbir. Ngaku turunan Kanjeng, palsu itu. Palsu. Gus Dur buta mata, buta hati. Masa? Ketika Kanjeng Nabi ngomong kayak kun. Sing dadak kenang Gus Dur mripate buta sapa? Gusti. Gus Dur mune buta hati. Gak benar itu. Banyak sekali hal-hal yang orang tidak tahu, Gus Dur tahu. Apa yang akan terjadi Gus Dur tahu. Masa buta hati kayak kun? Sing ngomong ngakwe turunannya Kanjeng. Bohong itu. Palsu. Walau kunta faddal ghalidhal qalbi lan faddu min halik. Kalau kamu menggunakan metode kasar, metode menyerang, metode mencaci maki, niscaya masyarakat akan lari dari Islam, gak akan tertarik pada Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Siraj, ente jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan mencaci maki
Orang yang tidak menyembah Allah. Coba Quran luar biasa kan ya? Luar biasa ya? Gak boleh mencaci maki orang Kristen. Gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Konghucu. Gak boleh. Wala tasubbu ladzina min dunillah. Fa yasubbul adwan bi ghairim. Nanti mereka mencaci maki Allah. Akan terjadi saling mencaci maki. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap kelompok, setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Harus kita hargai. Mereka bangga dengan agama mereka. Mereka bangga dengan bahasa mereka. Seni, budaya, tradisi mereka. Kita hargai. Jawa nggak boleh mencaci maki orang Sunda. Nggak boleh mencaci orang Madura. Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Papua, Arab, Cina. Nggak boleh saling mencaci maki. Masing-masing punya kebanggaan. Zayyana likulli ummatin amalahu. Nah, metode dakwah. Ini Kang Maman kalau menjelaskan ini paling enak. Kang pernah jadi ketua lembaga dakwah NU, PBNU. Metode dakwah. Hindari caci maki. Hindari omongan kasar. Tunjukkan Islam seperti ini. Itu contohnya Gus Dur. Kata Gus Dur, dakwah kok makso. Dakwah kok dengan kekerasan. Ya bukan dakwah. Namanya hawa nafsu itu. Kepentingan dirinya sendiri itu namanya. Kalau betul-betul dakwah lillahi ta'ala, pasti akan jauh dari caci maki, ngomong kasar. 212. Itu untuk Islam itu. Itu kebangkitan Islam. Bukan. Mengusulkan nasi melu boleh. 212 nasi melu boleh. Lamun benar-benar Islam, untuk Islam, demi Islam, sholat ning masjid, turun lapangan. Ini kebalik. Badi teng pundi, Jakarta, badi napa, sholat Jumat, teng pundi, teng Monas. Kok begitu kan di masjid, ayo. Ngiler, ngompol, ngeces ning masjid, sholat ning mau lapangan, bener beli 212 bukan kebangkitan Islam, bukan. Dan itu nyuwun sewu, mohon maaf. Saya satu-satunya orang yang terang-terang ngomong kayak kun. Yang seperti saya banyak, tapi sih ngomong terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam, hanya saya. Waktu Rizik pengen tekan PBNU, teman-teman PBNU sudah mulai goncang. Gimana kita terima saja apa ya? Karena melihat orang yang berangkat ke Monas ratusan ribu bahkan jutaan lewat depannya PBNU. Dari timur depan PBNU, ya Allah, dari Bekasi, dari Indramayu, di Cirebon ya ana lah, Cirebon ana lah. Teman-teman PBNU ada yang ngeri, gimana kalau diterima saja? Enggak. Saya hanya saya yang paling menolak. Enggak. Dan nanti kalau Habib Rizik saya terima, dia keluar dari PB nanti ngomong ke wartawan, umat Islam sudah di tangan saya. Nanti gitu nanti ngomongnya. Karena NU gak pernah menerima, gak bisa ngomong kayak gitu. Silakan cari anggota sendiri. Yang jelas NU tidak di tangan Anda. Paham boten? Itulah dakwah seperti itu. Bukan hanya dimaafkan fa'fuanhum wastaghfir lahum. Kanjeng Nabi doa kenang jaluk pangapura nggo ahli Mekah, Masya Allah. Penduduk Mekah yang dulu ngusir, yang dulu nyakiti, yang dulu mateni sahabat, di doa kenang, gua japura dosane. Sakit boten niru sampean, sakit boten? Sakit boten? Bocah sing gawe mulai sepeda motor, tek maaf nang. Saya maafkan, muga-muga japura dosane saged. Wong sing utang 10 juta beli bayar, saya maafkan, muga-muga japura dosane saged. Saged mboten? Akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu naik turunnya, derajatnya mulia atau rendah tergantung akhlaknya. Bukan agamanya, bukan. Wong arep susukan. Dari putih Pak, susukan. Ditanyakan bukan agamanya apa susukan? Enggak tanya itu enggak.
orangnya baik-baiknya ya. Aman gak disusukan tuh ya? Saya baru kali ini mau ke Susukan. Orang Susukan tuh baik-baiknya ya. Oh baik-baik, aman. Ya sudah, saya pergi sana. Mulia derajatnya, orang Susukan. Aja suali ke. Arep nanti mang, arep Susukan. Wongnya priben karo aku ya. Waduh, maling kabeh. Sau mama. Maling kabeh. Isu ngalamin karena sholat Jumat sepatu hilang. Batu dusun sepeda motor hilang. Anak mana mau Susukan utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Ayo, agama Islam, al-sunnah jamaah, Nabi Kanjeng Muhammad, kitab suci Quran, sholat 5 waktu, umroh haji, tapi tidak amanah, akhlaknya bejat, hancur nama Susukan. Itu contoh kecil ya, Contoh besar, Afghanistan, kurang betul, orang negara Afghanistan, 100% Muslim, wong siji belang ka wong sing dudu wong Islam. Siji ya betul nonton. Islam kabeh. Terdiri dari 7 suku. Suku yang 7, kita 400 lebih sukunya. Madhabnya 97% Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah, 3% Syiah. Perang sesama Afghanistan, sesama Muslim, sesama ahli sunnah malah sudah 40 tahun. Bom meledak di mana-mana. Di jalan, di warung, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Sholat Jumat dibom. Lagi Maulid Nabi dibom. Presidennya hafal Quran, Profesor Burhanuddin Rabbani. Hafal Quran orangnya ini. Dipateni. Karena kafir, tidak mau negara Islam. Maunya nasional, kebangsaan maunya, nation. Afghanistan menjadi negara nasional, bukan negara Islam. Pateni kafir. Anak bucawadon nembang, pateni. Nembang, bucawadon nembang haram. Jadi nembang haram, matanya lebih haram matanya. Nembang haram, yang bunuh nggak haram. Ayo, sampean pengen buatan liburan, pelaku-pelaku di Afghanistan mana yuk? Pengen beli? Setor nyawa apa? Suang Sule. Negara Jepang, agamanya beli jelas, arahnya agama Shinto. Dudu Kristen, dudu Yahudi, dudu Buddha, dudu Hindu. Sinto lah mungkin kan Darmo Gandul, Sabtu Darmo, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud. Apa nih? Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, mungkin kan. Wong Jepang agama Shinto, gak jelas agamanya. Tapi akhlaknya bersih, tertib, langkah copet, langkah jambret, langkah calo. Maksudkan calo anak. Langkah pejabat korupsi, dudu wedi neraka, wong Jepang beli neraka, beli neraka. Isin, malu. Saya ini siapa? Saya ini sarjana, berpendidikan, dari pejabat. Masa korupsi isin dong? Tuh, wong Jepang tuh. Dudu neraka, malah si dudu neraka sampean malah korupsi malah. Tahu-tahu neraka terus padahal. Orang Jepang nggak tahu neraka itu apa, nggak tahu. Tapi jujur. Saya cerita di Indonesia itu hakim bisa disuap, heran orang Jepang heran. Hakim bisa disuap, kaget orang Jepang. Bersih, tertib, ramah. Ayo, pengen mereka betul, jalan-jalan Jepang pengen betul. Padahal dua agama Islam padahal. Pulang mereka pun sekawan. Terakhir meresmikan masjid. Ya Allah, halus, ramah, bersih. Semua orang ngerokok, orang Jepang kabeh udut karena negara dingin. Tapi di jalan tidak ada puntung rokok. Semua dibuang di tempatnya. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, dan lain-lainnya juga banyak orang Arab juga nonton. Begitu bubar, yang bekasnya duduk orang-orang Jepang bersih, gak ada sampah satu helai pun. Yang bekasnya orang Arab kotor. Coba memalukan gak itu? Tokyo segitu ramainya, ibu kota Tokyo, boten wonten polisi ngatur mobil, betul wonten. Supir tertib sendiri-sendiri. Supir kabeh tertib kabeh, supir langkah sing melanggar. Coba nih kene, lamun Cirebon telung dina be polisi prei. Wow, orang tabrakan dulu di sini. Telung dina prei baik kah? Pemain Jakarta apalagi. Itulah orang Jepang, itulah akhlak. Maka
Mulia atau tidaknya bangsa ini tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Oleh karena itu, ayo belajar memperbaiki akhlak kita. Ulang alami, dolan negara Mali, Afrika Barat, dengan 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matul Anwar, Wasliyah, Perti, 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota Mali, Tembakto. Ini negara Tembakto, ini ibu kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci, tidak rumah jendelanya dikunci, pintu dikunci, betul wonten. Sepeda motor ditinggal di latar, kunci masih gantung. Ayo, lamun susukan priben. Nyoba aku begini nyoba ya, aku begini ya. Begini nyoba ya. Kuma aja kunci lawangnya, terus sepeda motor latar baik. Kunci aja jukut. Priben kira-kira. Agama Islam benar. Harus jamaah malah, NU malah. Enggak aman ya. Saya pernah ke Australia tahun 2012. Karena wadon muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir di Sydney. Selama di masjid gede, maunya gereja, jadi masjid. Duhur, terus duhur, makan siang. Terus asar, belanja oleh-oleh. Ya kaos, kipas, gantungan kunci lah. Kenang-kenangan. Polisi kardus. Digawa ning hotel, beresin. Sugiar balik suiki. HP kula kelalen buning di. Saya cari-cari nggak ada HP. HP blesak sih waktu pun. Nokia sing kuning kah? Coklat. Nggak bagus lah. Ya udah hilang udah. Beli lagi Jakarta nanti. Besok mau pulang aja kok. 9:30 kalau sarap turu. Ada orang ngetok pintu. Saya buka pegawai hotel dan ada orang satu bawa HP pula. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira mana HP ketinggalan warung susu kan berbeda? Itu akhlak, namanya akhlak. Ya Allah. Mari kita perbaiki akhlak kita. Belajar. Biasanya galdina nyewot, galdina tukaran, coba dikurangi lah. Seminggu pengen telu tukarannya. Pelan-pelan. Biasanya isun sombong, ngomong kasar, biasanya bakal jeca atau tersinggung. Coba dinakin aja, coba belajar menang, belajar ngalah. Wes, biasanya isun hasud, iri karo wong. Coba bulan ini aja hasud, sebulan aja hasud, sebulan acak. Sakit betul? Namanya belajar namanya, betul nggih? Jadi Kanjeng Muhammad SAW mempunyai sifat yang sempurna, umatnya pun umat yang sampean paling mulia umat, Masya Allah, dibanding umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa baik, paling mulia umat Nabi. Soal susukan nih, Allah, pesek ireng. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kalau kita mengikuti akram Rasul, jadi umatnya akram Rasul paling mulia, maka kita menjadi akramul umam. Karena Nabi Muhammad akram Rasul, lah kita pengikutnya. Maka kita menjadi akramul, bagian peseknya bagian, irangnya bagian. Akramul umam. Kekuatan manusia, tadi kembali al-quwwatul mutahayyilah, the power of idea, nomor 1, nafsu ghadabiyah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Uang banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, sawah luas. Betul, saya pengen betul. Jangan kalah dengan Antoni Salim. Jangan kalah dengan Prabowo Pangestu. Saya harus sama dengan mereka atau lebih. Masya Allah. Arena nafsu syahwati arane. Uang akeh, rabiayu, mangan enak, turu enak, kendaraan bagus. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar. Saya kalau kaya, fakir miskin, saya bantu. Bocah-bocah yang cerdas tapi belum mampu orang tuanya, tak podok nang, tak sekolah nang. Ustad-ustad durung ngalami umroh, tak umroh nang.
musola sing miring-miring tak dandani kabeh. Nyata saya mboten ku, nyata saya mboten. Tujuannya ibtigha amardhatillah. Kalau nyata seperti ini, niatnya bagus, tujuannya bagus, tudu nafsu syahwat tiarane. Memang datangnya dari nafsu syahwat ya, tapi kalau sudah menjadi niat baik, tujuan baik, ganti arane. Azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Paham boten? Paham boten? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Apa artinya? Gampangane ente kudu sugih. Aja sampai dua anak melarat, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan sing melarat. Ente sugih, anaknya sugih, putu sugih. Quran tuh perintahnya kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Ayo, kaya itu melarat. Awas, mana masih melarat, awas. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah, saya tetapkan nih. Atau saya wajibkan. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Keluarga NU Susukan. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, tembaga, emas, intan, belian, uranium, timah, anak KB Indonesia lupa. Minyak, gas, anak KB Indonesia ki. Ya Allah. Barang sampeyan beli sugih, dosa. Ternyata nomor siji wong sugih sa Indonesia Prayogo Pangestu. Duite 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe BCA, duwe pabrik rokok Jarum 150 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 5 Papat Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam nomor 6. Khairul Tanjung nomor 6 wong Islam. Itu Bank Mega. Nomor 30 Sanga Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang taksi Bluebird. Deleng wong 50 orang 50 orang kaya Indonesia, wong Susukan langka. Madrais ta, Solikin ta. Jumadi langka. Prayogo Pangestu, Sidamet. Bahasa namanya gitulah, namanya bahasa Susilo. Gudang garam, Susilo gudang garam. Sempurna. Susukan langka. Madrais, Jumadi, Solikin, Dulkipli, alas. Dosa beli. Dosa betul. Jauh, dosa beli. Sugi wajib melarat. Dan sampean melarat atau sugi? Sayyidina Utsman, sahabat, sing wis pasti masuk surga. Anak 10. Suci kasih tahu di Al-Qur'an ente pasti mau surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman wis pasti mau surga. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung. Yang jelas diangkut 700. Saya pernah sedekah 700 apa? Saya pernah sedekah 700 apa? Wis pasti masuk surga. Sodakoh 700 onta. Ya karena sugih. Karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Rungan aran kun ya? Rungan kun. Wong Baghdad. Alhamdulillah kalau ziarah tahun ini. Wong Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah datang Imam Syafi'i di Mesir. Coba, satu kali Jilani, wali kutub. Bahkan Sultan Aulia wal Arifin. Ziarah kubur, Pak. Ziarah kubur. Imam Syafi'i.
Barang kita kadang-kadang SAG, aduh kalau swasta man. Di dalam ziarah kubur, Masya Allah. SAG, sarjana alam. Kuliah swasta, dosennya sering mencret. Bocah sering bolos, 15 juta di wisuda SAG. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ziarah kubur datang Imam Syafi'i di Mesir. Bareng, terkait wonten Syafi'i, Waqi' bin Jarrah, Abu Sa'id Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, obrah itu. Bareng mereka, namanya Dusun Fustot namanya, Dusun Fustot. Menyaksikan masyarakat sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat. Beli rumah, pada beli rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani, tuku tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk yang miskin di sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sampai sekian rusun ada tulisan itu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali sugi loman, sampai wali dudu sugi beli. Loman beli, loman. Ya sih di lomannya apa? Melangkap duit loman. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, lagi Said betulan nih. Ini Said betulan sih. Habib tenanan nih. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Mekah. Waktu bulan yang kana, santri 700. Ya kayak Inu lah, kayak Inu, kayak Hasan. Junangun, putra-putra Mbah Mun. Kalah. 700. Ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin. Pulang kasih tiket. Masya Allah. Ayo beli kiai ini kan kayak kun. Kiai nanggung santri ya. Kenapa? Ya sugih. Dan loman, sugi dan dermawan. Kiai Wahab muter-muter sosialisasi NU. Tahun 30-an, tahun 30 sampai tahun 40 lah. Sampai tekan Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Banten, Menes, Pandeglang. Berdiri NU di Banten, Kiai Abdul Rahman namanya. Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid namanya, ahli falak, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon, kayak Abbas Buntet, yang mendapatkan Ciwaringin, kayak Satu Rajanangun, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiridwan, Lasem Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, kayak Ihsan, sampai ke Lombok, Lombok Tengah, kayak Hasun, kayak Faisal. Kayak wah muter-muter menyebarkan NU tuh, tanpa proposal. Jadi ilman wa harakatan wa fikron wa malan. NU bisa gede semuanya ki barokah ki Wahab. Tenaga, pikiran, ilmunya dan hartanya juga. Pokok Beijing akhirat kiamat ada orang waktu kanjeng Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, gede dur, gagah. Berhenti parkir, mukanya bolong. Mukanya tuh gak ada dagingnya, bolong. Kalian jadi kaget, kan ya Jibril, siapa Jibril? Mau gede dulang kak, mukanya gak ada dagingnya. Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan, duguyon. Yang sering minta-minta, yang tukang dijaluk. Kitabe. Coba Kang Aziz NU mandiri, anti proposal. Gitu. Adapun orang nyumbang, monggo. Tapi minta-minta tidak. Bahkan bila perlu ketua NU, jasnya, sepatunya, kacamatanya, pulpennya, bajunya lebih mahal daripada punya bupati. Jasnya harus terdiri Wall Dormil, semeter 12 juta. Sepatu Hermes, selawe juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpen Montblanc 15 juta, minyak wanginya masa misik, Masya Allah misik. Louis Vuitton 7 juta, Bulgari 5 juta, Jo Malone 4 juta, tasnya ya minimal Gucci lah 75 juta, aja tas gak ngalur itu tulisan pojokan tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon, sandalnya Lili. Saya ucap gajah duduk, topongnya coklat campur ireng. Ireng beli, coklat beli.
minyak wangi misik. Sorbannya pas lagi bupati maju, bagi sorban kuning wis duwe wis akamane. Kelambi kok orang bulan durung diganti, durung dikumbah. Masya Allah. Musolae mambu pete, pesing. Polae kosong banyuwe, cibuke bolong. Halah sempurna banget, sempurna banget. Coba dipikir Pak. Toilet di musola kotor. Tapi toilet yang pom bensin bersih. Ayo. Kalah kalau pom bensin, musola atau masjid. Kalah kalau toiletnya pom bensin bersih, harum baunya. Barang toiletnya sampean, ya Allah. Kuning, sing kuning mau bekas tapak 2 kaki. Tak pakai kaki loro sing kuning. Kuning kabeh. Syekh Abil Hasan Asyadili. Gubernur Mesir, lahir di Tunis. Akhirnya negara Tunis adalah tapi wafat di Mesir. Guru beliau namanya Abdus Salam bin Masis. Gubernur Tetwan, Maroko. Salam bin Masis gurunya Syu'aib Abu Maddan Al-Ghouth. Gubernur di Wahran, Aljazair. Syekh Abil Hasan Asyadili, wali kutub. Wali kutub sekawan nggih, Abdul Jalani, Asyadili, Hasan Rifai, Syed Badawi. Tapi tiap hari pakaiannya ganti. Baunya harum. Harganya mahal. Omai bagus. Pembantunya 16 pada karo menteri lah atau para presiden. Keretanya, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Versi Audi, BMW, bangsane bukan apa? Grand Mark itu yang Luxio. Suatu ketika ada yang tanya, Syekh, sampean wali, tapi pakaiannya mentereng, keren. Beribensi. Jadi kiai-kiai liane kan nyemprul. Jawabnya, libasi yakul. Pakaian isun yang bagus bisa ngomong, pakaian bisa ngomong priben. Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kemamplopin. Itu artinya bahwa pakaian bagus. Coba pakaian nyemprul. Pakaian ngomong pakaian ngomongnya. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Masyarakat isun kiai melarat. Ya amplop dua amplop lah. Vidya tanazar gak mene. Artinya ngomong seperti ngomong kayak gue artinya. Paham betul? Bakal kiai pakaiannya keren, itu artinya saya kiai kaya. Gak butuh sumbangan bupati, gak butuh. Itu kalau bupati dengak aja jengkluk. Paham? Namanya apa? Azimah. Apa namanya?